satu sosok yang penting yang harus kami tanyakan, bagaimana sebenarnya kreasi atau karya cipta yang sudah dihasilkan dan menjadi pemenang dari desain sayembara Monas. Saya sudah bersama dengan arsitek Dedi Wahyudi. Apa kabar Pak Dedi? Baik. Terima kasih waktunya Pak Dedi. Sama-sama, terima kasih juga. Pak Dedi adalah pemenang sayembara Monas. Ya. Masih ingat tanggal berapa waktu itu lomba ya? Kita mulai sayembara di akhir 2018 dan pengumuman pemenangnya di Januari 2019. Di awal Januari, awal Januari 2019 ya. Ada tidak mungkin poin-poin ataupun klausul dalam sayembara Monas itu bahwa nanti jika menang atau jika terpilih begitu menjadi pemenang, maka desain Anda akan sekian-sekian atau begini-begini. Itu ada tidak kemudian klausul yang menyebutkan kelanjutan dari jika kita menjadi pemenang? Ya, ada sebetulnya lebih kepada yang sifatnya apa namanya implisit begitu, tidak terlalu eksplisit gitu, bahwa sebetulnya kalau spirit sayembara di Indonesia kan menginginkan bahwa pemenang sayembara itu juga bisa terlibat di dalam kelanjutan dari pekerjaannya gitu. Tapi kalau kita ketahui bahwa belum ada skema yang baik begitu yang mengatur bagaimana sebetulnya pemenang sayembara itu juga bisa terlibat gitu dalam skema yang sifatnya kontraktual gitu. Nah itu yang jadi sebetulnya juga saya kira apa namanya di banyak peserta sayembara itu mengupayakan atau mencari cara gitu, termasuk saya kira juga Pemprov DKI ya dalam konteks ini gitu. Dan mungkin ada sebuah kebahagiaan sendiri buat kami bahwa sebenarnya ada semacam komitmen dalam konteks apa namanya setelah kami memenangkan sayembara itu dan ada secara verbal disampaikan oleh Pak Anies bahwa kami Pemprov DKI menginginkan bahwa implementasi dari apa namanya sayembara ini menjadi sebuah hal yang nyata. Apa keunggulan desain Pak Dedi? Ya, saya kira yang tadi saya sebutkan bahwa intervensi yang minim gitu. Jadi kalau kita melihat ada pattern, kalau kita melakukan riset ya, melakukan riset itu dan ada apa namanya master plan sebelumnya yang sudah dilakukan dulu gitu ya sejak awal dibangun di waktu zaman Pak Karno dan dalam perjalanannya ada revisi terhadap master plan itu gitu. Kemudian kita juga melihat apa namanya existingnya seperti apa dan kita membuat sikap atau rekomendasinya seperti apa kita propose desainnya. Jadi kebanyakan juga salah satu konsep utamanya adalah konservasi terhadap apa struktur dari apa kawasan Taman Medan Merdeka itu sendiri dan ini pola apa vegetasi yang ada gitu. Jadi salah satu rekomendasinya adalah kita hanya merekomendasikan suatu fungsi-fungsi baru di area perkerasan yang ada. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung klarifikasi. Apakah benar ini adalah desain 81 hektar karya sayembaranya Pak Dedi? Ya, bisa. Ini yang di apa namanya direkomendasikan setelah ada komunikasi dengan apa namanya beberapa juri begitu ya. Kalau yang dilihat paling tidak ya pantauan dari Pak Dedi sendiri apa yang terjadi dalam proyek yang saat ini dihentikan sementara berubah jauh atau tidak dari desain milik Pak Dedi ini? Secara konseptual sebenarnya mengikuti track yang ada gitu ya. Konsep sama? Konsep, maksudnya konsep ini ya, konsep kalau dalam konsep aksis dan sebagainya, karena Plaza Selatan yang 3,4 hektar ini adalah bagian yang, ini adalah titik kritisnya juga karena sebetulnya proses, apa namanya, tahapan yang awal tuh lebih banyak perkerasannya dibanding dengan penghijauannya. Dan memang seperti itu? Iya, karena ada kebutuhan dari apa di dalam program ruang yang sudah disampaikan di dalam apa namanya kompetisi itu bahwa ada kebutuhan apa namanya tempat upacara. Jadi semua, mohon maaf, semua desain ini atau konsep ini dan model ini itu semua sudah dari riset dan berdasarkan catatan-catatan dari Pemprov DKI juga. Oh iya, pastinya. Apa yang tergambar di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi. Di mana kira-kira miskomunikasi antara desain dan kemudian implementasi yang dilihat oleh Pak Dedi? Ya, yang saya sebutkan ini bahwa sayang saya tidak ada di sana, karena saya pikir saya tidak berada di sana, tidak ada di dalam proses dari 0% sampai 84%. Jadi ya itu, jadi sebetulnya ini yang menjadi titik kritisnya gitu. Jadi mungkin ada persepsi yang apa ya, yang mungkin sedikit berbeda gitu, bagaimana sebenarnya konservasi itu disikapi gitu. Jadi kalau kita bicara Plaza Selatan sebetulnya apa ya? Nah itu selalu kita alami lah bagaimana sebetulnya konsep itu harus dikembangkan secara baik gitu ya. Ketika memang kita menemui ada tidak hanya apa namanya pohon ya, kalau kita bicara tentang pohon sebetulnya bagaimana merespon pohon itu merupakan hal yang cukup
sensitif untuk kita eksekusi gitu. Apakah memang misalnya sebisa mungkin dipertahankan gitu. Pak Dedi, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, pemenang dari karya sayembara yang kemudian desainnya digunakan oleh Pemprov DKI untuk kemudian merevitalisasi puncak, maaf, yang digunakan desainnya untuk merevitalisasi Monas, dan kita akan lihat seperti apa pasca polemik yang terjadi, apakah desain dari Pak Dedi akan bisa kita nikmati ke depannya atau seperti apa. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya akan berbincang dengan Yayat Supriyatna. Kang Yayat ini adalah salah seorang pengamat tata kota yang dimintakan juga pendapatnya soal ilmu tata kota yang menyangkut dengan agenda revitalisasi Monas yang saat ini sementara dihentikan. Kita tanyakan. Hai Kang, apa kabar? Ya, sehat. Alhamdulillah. Kang Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Kang? Sehat. Baru turun dari Transjakarta? Ya, Transjakarta, pengguna Transjakarta. Pengguna Transjakarta. Ini Ya. kita sudah ada di depan, Ya. sebutannya apa ya? Plaza Selatan Monas? Ya, Plaza Sana. Selatan Monas. Tapi kita sebelah tepat nih selatan. berdiri di samping Monas nih. Kalau Ya. dilihat sekarang memang tertutup ya Kang ya? Ya, Jadi di tertutup. sini, adalah ruang Selasar Selatan. Ya. Kang Yayat pada saat itu kan jadi salah satu tim ahli paling tidak saya bisa katakan Ya, yang ya. dimintakan keilmuannya dalam bidang tata kota nih Kang. Ya. Nah, masukan apa yang Kang Yayat paling garis bawahi penting untuk dicatat? Yang pertama begini, kita akan melihat fakta sudah dibangun, pohon sudah ditebang. Ya. Artinya sesuatu yang sudah terjadi pasti harus ada tindakan apa yang harus dilakukan. Coba kita lihat Ya. Kang Yayat nih. Oke. Sambil karena gini, perjalanan 5 Ya. gubernur nih Kang, itu saja buat kita juga sudah banyak perubahan Ya. terlepas dari revitalisasi ini. Memang semuanya harus dengan izin. Nah, itu Kepresnya kan Kepres 95. Oke. Cuman yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, Ya. Monas ini asetnya siapa? Kepres 95 itu adalah jalan tengah menurut saya. Oke. Jadi pusat melalui Seknek dan Ya. menteri-menteri lain bertindak sebagai komisi pengarah, sementara DKI sebagai badan pelaksana. Tetapi sekali lagi, penegasan tentang posisi aset itu menjadi sangat penting. Oke. Membangun di kawasan yang bukan milik aset itu juga melanggar hukum sebetulnya. Oke. Memang Selasar Selatan ini pusat serapannya Monas atau sebenarnya dari mulai barat, timur, utara Ya. juga sebenarnya sudah ada Sudah ada. daerah serapan. Ya. Total dari 80 hektar itu kan Ya. kita ingin tekankan pada konteks awalnya, fungsi Oke. resapan ruang Yes. terbuka hijau. Aha. Nah, pertanyaannya dari proporsi itu berapa persen yang direkomendasikan untuk kawasan yang terbangun? Kalau lihat plaza tengahnya itu kan tidak dicor, Oke. ya kan, dengan menggunakan bebatuan, jadi air bisa meresap. Ya. Kecuali kalau nanti ada perubahan karena ada formula misalnya di dalam sana. Itu pasti akan berubah. Itu juga perlu mendapatkan persetujuan kalau jadi di situ. Ya. Faktanya adalah ada 7 di dalam komisi pengarah. Ya. Gubernur 1 nih Ya. sebagai sekretaris. Ya. Masa sih yang 6 nggak tahu ada pergerakan revitalisasi Monas? Kan ada aturan normatif sekretaris negara sebagai penerima mandat. Nah, pertanyaan sekarang ini kan cuma berhadapan satu di sana, satu di sini. Oke. Bagaimana mengkomunikasikannya? Zaman teknologi maju. Ini kan persoalan pasti ada kepentingan di dalamnya. Oke. Nah, selama ini mekanisme itu mungkin sudah berjalan. Mungkin tadi terkait MRT, Ya. terkait Formula One. Yes. Ada konsultasi, mungkin ini agak lupa, tidak terinformasi atau tidak disampaikan. Makanya Seknek menyurati kepada DKI terkait ini. Menurut Kang Yayat, Ya. the damage been done. Saya nggak Ya. bilang ini damage, tapi ini kan sebenarnya start dari pembangunan. Ya. Terlepas dari persetujuan nanti ada atau tidak, Ya. dilanjutkan atau tidak. Tapi paling tidak pembangunan sudah dilakukan. Ya. Nah, mungkin nggak kita biarin begini? Begitu? Oh, ya, enggak. Tidak boleh ada yang rugi. Tidak boleh ada yang rugi. Tidak Kita boleh ada setuju. yang rugi Oke. ya. Kata kunci tetap teruskan, tapi dengan catatan karena mau dirubah mau diapain lagi, pohonnya sudah hilang. Mungkin syaratnya satu, kita minta Menteri Lingkungan Hidup untuk mengkaji ulang. Apakah dengan ini dan segala macam itu ada hal yang perlu ditambahkan. Oke. Kemudian apakah desain dirubah kembali pekerjaan konstruksi? Tapi kan ini akan berpacu dengan apakah ada momen besar Ya. di bulan Juni nanti. Yes. Nah, itu maka tidak mau. Artinya apa? Komisi pengarah akan memberikan catatan-catatan untuk menjadi panduan bagi badan pelaksana dalam hal ini gubernur untuk menyikapi ini. Oke. Nah, terus kemudian yang paling penting dari persoalan ini adalah adanya keterbukaan. Apapun yang dihasilkan, ini menjadi pembelajaran buat kita. Ini contoh di depan mata nasional loh. Oke. Kalau di tingkat nasional aja kita tidak harmoni, bagaimana nanti
masyarakat di tingkat daerah melihat itu. Kang Yaya, terima kasih luar biasa. Sama-sama, Terima kasih terima Kang, kasih. analisanya, informasinya, keilmuan tadi yang sudah dibagi Ya. terhadap kita. Tadi kita tidak mau ada yang rugi, win-win Ya. solution adalah the Ya. best solution sebenarnya. Oke, ya. Tapi ya kita lihat seperti apa nanti komunikasi antara Komisi Pengarah tentunya, yang juga di dalamnya ada Pak Gubernur ya. Oke. Kita akan temukan fakta berikutnya. Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut dengan Monas adalah simbol peringatan tentang perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Kecintaan bangsa kita terhadap simbol ibu kota ini pun tertera pada Kepres nomor 25 tahun 1995 yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana pembangunan Monas seharusnya dilakukan hingga ke periode-periode berikutnya. Proyek revitalisasi Monas yang juga disebut sebagai proyek berkelanjutan dijalankan. Namun ternyata tidak semudah itu. Silang pendapat di antara level pembuat kebijakan pun membuat proyek ini dihentikan sementara. Dan menunggu persetujuan dari semua pihak tanpa terkecuali. Kita berharap semoga perbedaan pendapat yang terjadi semata-mata hanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi melindungi, menjaga, dan melestarikan monumen nasional milik kita bersama untuk akhirnya bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh publik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang. Kalau sesuai alamatnya ini ada tulisan atau tertera di sini PT Bahana Prima Nusantara. Kita cari dulu. Jadi di sini ada tulisan PT Bahana Prima Nusantara sebagai di bawahnya tulisan kontraktor ya. Kita mau tanya dulu penjelasannya kantornya seperti apa. Apakah kantor yang memang ditempati atau seperti apa? Permisi Pak. Mau tanya-tanya boleh Pak? Ini PT Bahana Prima Nusantara. Ada orangnya nggak Pak? Ada orangnya nggak? Nggak ada orangnya? Oh, tapi biasanya ada? Biasanya ada? Kantor kontraktor ya Pak? Kalau orang itu kontraktor. Tapi? Ada di atas. Tahu nggak tahu sih kabarnya gimana itu kan ada di situ. Di mana? Dijual itu kan. Yang mana Pak? Yang ini. Oh, yang pelang di atas Iya, itu? pelang itu kan semua itu dijual semua itu. Oh, itu PT Bahana ya? Ya. Tapi orangnya nggak ada. Tapi itu ada tasnya tadi. Juga. Oke. Oke, kita baca sedikit ya. Jadi kalau di sini kantornya PT Bahana Prima Nusantara betul. Ada tulisannya juga Research and Development, Design, Product, dan Market. Tapi kita belum bisa menanyakan kepada mungkin pekerja atau karyawan di dalam seperti apa sebenarnya kantor Bahana Prima Nusantara yang tertera alamatnya ada di sini di Jalan Nusa Indah di Ciracas ini. Seperti apa dan ikuti kami faktanya. Setelah melakukan dan mencoba mencari bagaimana kantor dari pemenang tender proyek revitalisasi Monas yang dimenangkan oleh PT BPN atau Bahana Prima Nusantara, kita akan coba melakukan panggilan melalui video kepada pihak PT Bahana Prima Nusantara untuk menanyakan klarifikasi seputar di stopnya proyek revitalisasi Monas. Apa kabar Abang Abu Bakar ya? Bang Abu Bakar ya? Ya, betul. Baik. Kabar baik. Bang Abu Bakar, saya harus klarifikasi dulu identitas Bang Abu Bakar. Ini posisinya sebagai Lawyer dari PT Bahana Prima. PT Bahana Prima Nusantara yang menjadi pemenang tender proyek revitalisasi Monas. Ya. Abang sekarang posisi di luar kota ya Bang ya? Ya, lagi di luar kota, lagi Solo. Kita harus klarifikasi beberapa poin karena kami juga sudah sempat mendatangi kantor dari PT Bahana Prima Nusantara yang mungkin juga perlu penjelasan dari pihak kuasa hukum. Ini kantor kemarin juga sempat diperbincangkan di media sosial atau mungkin media mainstream mempertanyakan apakah benar ini adalah kantor yang berbentuk kantor virtual. Jadi kantor di Ciracas itu benar. Dan itu sejak berdirinya perusahaan PT Bahana Prima Nusantara memang berkantor di Ciracas. Itu ada izin domisili dari tahun 2009. Jadi kalaupun bersistem virtual office itu juga ada dasarnya. Ada surat edaran PTSP
Jakarta nomor 6 tahun 2016 itu memungkinkan zona-zona perkantoran itu berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Gubernur Jokowi waktu itu tanggal 17 Februari 2014. Apa sih kemudian background experience dari company ini atau perusahaan ini yang memenangi tender dianggap kredibel untuk memegang proyek, saya klarifikasi juga ya, nilainya 71,4 miliar rupiah. Pekerjaan revitalisasi di Monas itu kategori pekerjaan spesialis dan tidak semua perusahaan bisa mengerjakan itu. Porsi dari PT Bahana Prima Nusantara itu sejauh apa pada saat melihat hasil pemenang sayembara? Kami hanya menerima desain seperti itu dan mengerjakan sesuai dengan desain. Saya boleh tanya, desain yang dipegang dari milik Pak Dedi sebagai pemenang sayembara atau dari Pemprov DKI? Pemprov DKI. Pada saat pengerjaan, pihak siapa yang memutuskan harus ada penebangan pohon? Apakah kontraktor atau Pemprov DKI? Tahu kami bahwa tidak ada penebangan pohon sebenarnya. Yang ada adalah pencabutan. Pemindahan. Untuk kemudian dipindahkan, yang kemudian ditanam kembali. Bang Abu Bakar, saya berarti ingin mengkotakkan juga di sini. Tanggung jawab dari kontraktor dalam hal ini PT Bahana itu hanya memberikan material bangunan dan membangun. Itu. Ya. Hanya di situ saja. Hanya sampai situ. Nah, jadi Bang, ketika PT Bahana datang membawa semua material dan siap mengerjakan sesuai desain dari pemenang sayembara Monas, itu sudah rata posisinya? Saya kira memang pada saat masuk material, prakondisi, itu posisinya memang masih ada pohon. Masih ada pohon. Baik, saat ini proyek di stop sementara. Sudah masuk 3-4 hari. Sampai dengan ada perintah lebih lanjut. Betul, menunggu bagaimana mungkin negosiasi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan antara Komisi Pengarah dan Pemprov DKI. Pertanyaan saya, ada kerugian yang dialami atau dirasakan oleh PT Bahana? PT Bahana bekerja berdasarkan kontrak dan pembayaran juga sesuai dengan progres, sehingga sejauh ini belum ada kerugian. Kalau proyek dihentikan, ada tidak janji dari Pemprov DKI untuk tetap melunaskan sisanya 25% fee dari kontraktor atau masih ditahan? Yang diminta adalah 100% itu dibayar. Oke. Selesai pekerjaan dibayar. Tetapi kalau dengan dihentikan sementara ini, tetap dijanjikan akan dibayar. Bang Abu Bakar, terima kasih sudah memberikan penjelasannya mewakili PT Bahana Prima Nusantara yang mungkin saat ini juga butuh penjelasan banyak ya, dan karena banyak pertanyaan begitu ya Bang ya. Mudah-mudahan ini bisa segera lurus dan jernih informasinya, dan kita lihat bagaimana proyek ini akan berjalan. Terima kasih Bang Abu Bakar. Selamat malam. Kita akan temukan fakta berikutnya.